Hari ini penyidik Bareskrim Polri dijadwalkan memeriksa pimpinan Ponpes Al-Zaitun Panji Gumilang atas dugaan kasus penistaan agama. Dirtipidum Bareskrim Polri menyebut laporan polisi sudah diterbitkan sejak hari Selasa kemarin. Penyidik pun telah memeriksa saksi pelapor, saksi ahli, saksi dari pihak MUI, dan Departemen Agama. Sudah ada konfirmasi kehadiran nggak sih Pak? Belum. Hanya undangan sudah kita sampaikan. Tapi Kami sudah meriksa dari pelapor, dari beberapa ahli, kemudian dari MUI, Departemen Agama sudah kita periksa. Sudah kita periksa. Kalau tidak hadir, apakah akan dilakukan pemanggilan kembali atau seperti apa? Karena kan kita lihat nanti ya, kita lihat. Ini sudah cepat, masa hari libur kita manggil orang. Udah cepat ya, kita panggil untuk LP masuk hari Selasa. Selasa mulai kita terbitkan, kemudian Selasa kita periksa saksi-saksi semua. Kita undang kemarin, kita undang untuk hadir hari Senin. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut hasil evaluasi Pondok Pesantren Al-Zaitun akan disampaikan langsung oleh Menko Polhukam Mahfud MD pada pekan ini. Nanti saja kemungkinan hari Senin Selasa akan ada finalisasi dari pemerintah pusat. Nanti Menko Polhukam yang akan menyampaikan secara detail. Sedang dibahas, kemarin pun saya rapat ya bersama Menko PMK, Menko Polhukam, pembahasan sangat mendalam, tapi tunggu saja kalau tidak hari Senin Selasa nanti ada penyampaian secara komprehensif. Sementara Menko PMK Muhadjir Effendi akan berkoordinasi dengan Kementerian Agama membahas masa depan santri Ponpes Al-Zaitun. Aspek pendidikan juga menjadi sorotan penting bagi para santri. Tapi di sana itu ada saya kira sudah tidak sekedar pondok pesantren. Nah, namun di sana kan banyak santri, banyak siswa yang harus kita selamatkan masa depan pendidikannya, dan itu yang nanti akan saya koordinasikan dengan kementerian terkait, terutama Kementerian Agama, yang kebetulan saya sekarang sedang menjabat sebagai interim Menteri Agama karena Pak Menteri sedang melaksanakan haji, maka dalam waktu secepatnya akan saya koordinasikan. Polemik Ponpes Al-Zaitun masih terus berlanjut. Terakhir, Presiden Joko Widodo meminta Menko Polhukam merampungkan masalah ini. Soal dugaan kasus penistaan agama, Polri menyebut jika hari ini pimpinan Ponpes Al-Zaitun Panji Gumilang tidak hadir memenuhi pemeriksaan Polri, pihaknya akan menggelar perkara untuk menentukan kasus ini apakah akan naik ke tahap penyidikan atau tidak. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, hari ini Polri dijadwalkan memanggil pimpinan Ponpes Al-Zaitun Panji Gumilang atas dugaan penistaan agama. Lalu bagaimana langkah hukum yang seharusnya diambil untuk menyelesaikan polemik Al-Zaitun ini? Dan tentunya bagaimana nasib para santri atas kasus yang melibatkan pimpinan pondok pesantren tersebut? Kita akan berbincang dengan sejumlah narasumber yang hadir secara daring. Ada pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, Prof. Hipnu Nugroho, ada Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Bang Aceh Hasan Sazili, dan anggota Kompolnas, Mas Yusuf Warsim. Selamat pagi, Mas Yusuf, Bang Aceh, dan juga Prof. Hipnu, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Bang Aceh bergabung bersama kita dari Arab Saudi. Semoga pelaksanaan juga lancar terus ke depannya nih, Bang Aceh di sana. Ya. Kita akan membahas mengenai Al-Zaitun untuk pagi hari ini. Langkah berikutnya adalah pemanggilan Bareskrim yang akan dilangsungkan pada hari ini. Kita tahu bahwa polemik Al-Zaitun ini bukan hanya permasalahan apakah ada pelanggaran pidana, lalu bagaimana tindakan atas pelanggaran tersebut, tapi kita tahu dalam isu-isu seperti ini sensitif sekali reaksi dari masyarakat juga. Nah, kita ingin agar semua ini bisa diselesaikan dengan tenang, dengan clear, dengan jelas semuanya, sehingga bagaimana langkah-langkah yang perlu diambil untuk bisa mengklarifikasi semua hal ini dan menyelesaikan dan bahkan mengambil tindakan apabila diperlukan dengan semua bisa berjalan dengan tenang. Nah, pemanggilan Bareskrim ini menjadi salah satu langkah yang akan dilakukan, yaitu hari ini. Saya ingin tahu dulu apakah ada yang harus berjalan bersamaankah prosesnya untuk melanjutkan agar masyarakat juga bisa mendapatkan kejelasan dan bisa mendapatkan klarifikasi mengenai apa yang berlangsung di dalam ponpes tersebut. Saya mungkin ke Bang Aceh terlebih dahulu. Adakah yang harus dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan Bareskrim ini atau kita tunggu apa yang akan menjadi hasil dari pemeriksaan nanti? Iya, Bang Timothy ya. Satu hal yang saya kira harus menjadi catatan dari kasus Al-Zaitun jika dibawa ke dalam ranah hukum, kalau substansi dari persoalan yang diangkat dalam konteks Al-Zaitun ini adalah
soal ajaran atau nilai-nilai kurikulum yang diajarkan di dalam pondok pesantren tersebut dinilai misalnya tidak sesuai dan melanggar dan masuk dalam kategori penodaan agama, tentu saya kira ini tidak bisa dilakukan secara paralel dalam konteks bagaimana kita memperlakukan pondok pesantrennya secara operasional. Ya. Karena begini, di satu sisi ya persoalan yang dinilai bermasalah dari aspek hukumnya, katakanlah soal penodaan agama, kan yang harus dijelaskan kepada publik adalah atau kepada di depan hukum adalah pada nilai penodaan ajaran manakah gitu ya yang harus clear. Nah, selama ini kan kita masih simpang siur terkait dengan substansi dari ajaran yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan yang misalnya sesuai dengan ajaran Islam, sesuai dengan Islam rahmatan lil alamin dan lain sebagainya. Ya. Atau pada umumnya pelajaran pendidikan keagamaan seperti di pesantren pada umumnya. Nah, ini kan perlu ada pembuktian secara hukum gitu bahwa memang apa yang diajarkan di pesantren Az-Zaitun ini dinilai melanggar hukum gitu, atau setidaknya bertentangan dengan ajaran-ajaran agama Islam yang selama ini berada di Indonesia. Gitu ya. Oke, itu hanya melalui proses pidana saja atau mungkin sederhananya yang dimaksud Bang Aceh tidak hanya bisa melalui proses pidana atau justru harus melalui proses pidana ini semua itu akan jelas? Nah, makanya itu yang saya bilang. Tetapi kan sekarang kita lihat bahwa Az-Zaitun tetap beroperasi, ya, menerima santri baru. Masyarakat ada mungkin sebagian dari mereka yang masih menganggap bahwa pesantren Az-Zaitun ini layak dipercaya untuk memberikan pengasuhan kepada para anak-anak santri, gitu ya. Nah, makanya yang menjadi persoalannya buat saya adalah pada titik apakah yang dinilai gitu ya di dalam konteks ranah hukum ini yang akan diperkarakan gitu. Kalaupun substansinya adalah misalnya soal penodaan agama, pada ajaran manakah yang dinilai melakukan penodaan tersebut. Nah, karena itu, sebagaimana yang selalu saya sampaikan, bahwa persoalan keyakinan keagamaan ini harusnya dilakukan terlebih dahulu dengan pendekatan yang dialogis. Lebih mengedepankan kepada aspek bagaimana tabayun, ya, artinya diklarifikasi dulu apa sesungguhnya nilai-nilai yang diajarkan di pesantren Az-Zaitun tersebut yang dianggap telah melakukan penodaan agama. Tapi bisa oleh pihak siapa Bang Aceh? Kalau setidaknya oleh MUI kan mengatakan mereka sudah mencoba tabayun tapi selalu ditolak, khususnya kalau di dalam pondok pesantrennya itu sendiri. Berarti siapa nih yang seharusnya memang baik itu secara hukum maupun mungkin secara kedekatan pun bisa melakukan hal tersebut? Nah, saya sebetulnya dari sejak awal selalu di situ sebetulnya ada otoritas negara. Siapa otoritas negara dalam konteks ini? Adalah Kementerian Agama, karena Kementerian Agama ini yang ngurus pesantren. Karena itu mesti ditelusuri misalnya apakah dugaan penyimpangan tersebut diajarkan atau tidak di pesantren tersebut. Atau misalnya selama ini yang beredar di media sosial, apakah itu hanya sekedar gimmick atau memang sudah menjadi bagian dari substansi kurikulum yang diajarkan di pesantren tersebut gitu. Pertama itu. Yang kedua, Bang Timothy, kalau yang dibawa ke dalam ranah hukumnya misalnya ya,
Ini di luar penodaan agama, tetapi di pesantren Az-Zaitun itu juga ada dugaan, misalnya ya, ini misalnya. Karena kan selama ini beredar di tengah-tengah masyarakat juga bahwa Az-Zaitun itu terindikasi ya agak dekat dengan NII, Negara Islam Indonesia. Kalau ranah itu yang dipersoalkan, tentu jelas itu adalah melanggar hukum. Karena semangat dari pesantren sebagaimana undang-undang pesantren adalah seharusnya justru memperkuat nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin yang memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi menurut saya dalam konteks bagaimana melakukan upaya pembinaan terhadap pesantren Az-Zaitun ini, yang harus diselesaikan terlebih dahulu adalah substansi dari nilai-nilai atau kurikulum apakah yang bertentangan dengan katakanlah tadi ajaran agama mainstream, atau memang misalnya ada unsur pidana yang lain yang dinilai sudah sangat mengganggu misalnya aspek yang paling fundamental dalam kehidupan berbangsa kita, misalnya mengajak orang untuk NII, Negara Islam Indonesia dan lain sebagainya, itu bisa dipidana gitu. Kalau sebenarnya itu yang lebih menyentuh dan membuat resah masyarakat kan di sisi itunya begitu ya, Bang Aceh. Nah, makasih Bang Aceh. Saya ke Mas Yusuf. Dua aspek tadi, bahwa memang kita membawa ke ranah hukum ini, kita negara hukum lah, kita menggantungkan pada keadilan hukum yang bisa menentukan. Di sisi lain, tadi seperti digambarkan oleh Bang Aceh juga, sebenarnya masih ada beberapa hal yang mungkin belum bisa terungkap, yang mungkin harusnya dilakukan terlebih dahulu, tabayun dan lain-lain, mendalami mengenai kurikulum dan lain-lain, yang tampaknya ini menjadi aspek yang sampai pemeriksaan hari ini setidaknya belum bisa didalami dulu, dan bahkan ini langsung masuk ke ranah apakah benar ada penistaan agama yang dilakukan khususnya oleh Panji Gumilangnya itu sendiri begitu, dan apakah ini diteruskan kepada santri-santrinya. Nah, Mas Yusuf, mungkin Anda bisa juga memberikan pendapat mengenai bagaimana seharusnya kalau begitu. Bisakah ini benar-benar kita menggantungkan pada apa yang ditanya oleh Bareskrim untuk menjelaskan semua polemik mengenai Al-Zaitun ini? Baik, terima kasih Bung Timothy. Dalam hal ini, Pak Menko Polhukam selaku Ketua Kompolnas sendiri telah menyampaikan dua hal terkait dengan Panji Gumilang dan Ponpes Al-Zaitun itu. Nah, ada dua hal. Pertama terkait dengan pidana, maka itu diserahkan kepada pihak kepolisian. Baru yang kedua terkait dengan administrasi negara. Barangkali kalau terkait dengan administrasi negara ini, nanti kan ini kaitannya dengan kementerian gitu ya, kementerian, izin pesantren itu sendiri, bagaimana kurikulumnya, apakah ada hal-hal yang aneh, nah itu. Di kepolisian sendiri kaitannya dengan pidana yang itu fokus pada Panji Gumilang, ini kan sudah ada laporan polisi dugaan tindak pidana penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Panji Gumilang. Tentu ini diproses dan kami dalam pantauan bahwa ini sudah berjalan, Bareskrim sudah melakukan langkah-langkah yang terkait dengan laporan polisi, penyidikan sedang berjalan pada saat ini dan rencana hari ini dilakukan pemanggilan pihak Panji Gumilang sebagai terlapor. Tentu ini harus kita tuntaskan agar kepastian hukum sebagaimana yang dimaksud oleh Kang Aceh itu, bagaimana sebenarnya pidananya, penistaan agama pada hal yang mana. Laporan polisi sendiri kami pantau yang sudah diproses di Bareskrim sendiri kan kaitannya dengan hal-hal perkataan ataupun statement-statement yang ada di ruang publik. Nah, ini barangkali Prof. Ibnu bisa menjelaskan. Nah, penistaan agama sendiri kan unsur yang harus terpenuhi, ya ada kesengajaan, ada kebencian,
ada permusuhan dan penghinaan. Kan ini yang harus dipastikan oleh penyidik apakah ada peristiwa pidana, dugaan tidak pidana penistaan agama dengan unsur-unsur yang demikian itu. Inilah yang harus kita pastikan segera apakah benar Panji Gumilang melakukan penistaan agama. Fokusnya yang dimaksud Kang Aceh itu pada pernyataan yang mana, pada hal-hal yang mana yang itu mengandung penistaan agama. Semuanya itu tentu dalam proses penyidikan. Apakah ada unsur yang saya katakan tadi, kesengajaan yang bersangkutan, kebencian, permusuhan dan penghinaan, barangkali nanti bisa diperluas. Tentu di dalam penyelidikan ini kan penyidikan akan meminta keterangan ahli apakah ada peristiwa pidana dalam pernyataan Panji Gumilang ini. Ini harus kita dorong terus karena memang arahan Pak Menko Polhukam selaku Ketua Kompolnas bahwa proses ini terkait dengan pidana ini diserahkan kepada kepolisian dan hari ini mudah-mudahan Panji Gumilang hadir. Namun kami menggarisbawahi bahwa ketidakhadiran Panji Gumilang itu jangan menjadi hambatan untuk memberikan kepastian hukum apakah ada peristiwa pidana penistaan agama ini atau tidak. Ini ya, Bung Timothy. Baik, Pak Mahfud juga sempat mengatakan bahwa bukti-bukti pelanggaran pidana ini sebenarnya sudah cukup jelas. Nah, ini sebenarnya cukup jelas di Al Zaitunnya kah atau di Panji Gumilangnya? Karena kita belum mendapatkan secara detailnya juga gitu, Mas Yusuf. Ya, ini yang terus kita dorong dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri yang pada saat ini prosesnya apakah itu meminta klarifikasi Panji Gumilang sebagai terlapor, apakah itu merupakan memang panggilan daripada penyidikan, tapi yang pasti ketidakhadiran Panji Gumilang tentu harapannya tidak menjadi hambatan. Itu harapan kita sehingga kasus persoalan yang diduga melakukan penistaan agama ini apakah itu dilakukan Panji Gumilang atau itu secara kelembagaan oleh Ponpes ini segera mendapatkan kepastian Bung Timothy. Oke, saya ke Prof. Ibnu. Tampaknya memang ada beberapa hal yang harus kita luruskan dulu. Kalau saya katakan kita taruh di koridornya, begitu mungkin Prof. Ibnu. Dan ini secara hukum yang cukup jelas gitu, pembatas antar koridor tersebut. Termasuk yang tadi dibahas mengenai apa itu penistaan agama dan sejauh apa itu bisa disebut sebagai penistaan agama. Termasuk juga terkait dengan pidana ini yang saya pahami kalau pidana ya otomatis ada orang yang terpidana nantinya begitu kalau memang ada pelanggaran begitu. Dalam hal ini hanya melibatkan mungkin saja di sini Panji Gumilang, tapi secara Ponpes Al Zaitunnya ini sendiri sesuatu yang sangat berbeda. Ini administratif. Ini urusannya seperti tadi sudah dijelaskan ini sebenarnya di kementerian atau di pemerintah daerah begitu karena mereka lah yang menerbitkan izin tersebut. Sementara masyarakat mungkin memahami kalau memang ada pelanggaran maka Ponpes maupun orang yang terlibat harus diproses secara hukum. Padahal secara koridor, ini dua koridor yang berbeda. Mungkin Anda bisa menjelaskan, Prof. Ibnu. Ya, Bang Timothy. Jadi begini, memang kita juga harus hatinya dingin ya, walaupun di luar rame. Karena proses hukum ini juga harus meletakkan pada konsep due process of law. Itu. Oleh karena itu, dalam hari ini saya kira Bareskrim bagus, penyelidikan dulu. Kan itu. Penyelidikan, dipanggil sekali, 2 kali, 3 kali. Insya Allah Pak Panji kok mungkin bisa hadir ya, karena dia sebagai tokoh ya, tokoh yang kemudian klarifikasi lah. Konsep klarifikasi inilah saya kira yang menjadikan suatu penting karena kita dalam peradilan itu equal, suatu equal, kedudukan yang seimbang kan gitulah. Bagaimana pendapatlah, konteks pendapat terkaitan nista dan tidak nista itu Pak Aceh nanti yang memperlihatkan. Dari aspek hukum yang penting bahwa itu ada suatu penodaan. Ada suatu penghinaan. Tapi bagaimana penghinaan ini kan beliau ini kan juga tokoh agama, punya dalil. Nah, dalil yang mana? Dan itu yang jadi perdebatannya kan seperti itu. Sehingga orang hukum itu menggunakan keterangan ahli. Kan di bukti itu ada keterangan saksi, keterangan ahli. Ahli itu diberikan standar keilmuannya. Nah, standar keilmuannya Pak Panji itu betul atau tidak kan gitu loh. Oh, standarnya keliru. Lah, disinilah nanti penyidik bisa melihat oh standar A keliru, standar B keliru. Itu baru masuk materi, Mas. Oleh karena itu penting sekali di sini nanti kualifikasi standar keahlian yang disampaikan di dalam klarifikasi harus seimbang juga. Itu yang pertama. Ya. Sebelum lanjut ke poin berikutnya, berarti akan ada kemungkinan perdebatan dalil agama begitu di dalam peradilan kalau memang ini masuk ke sana begitu, Prof. Ibnu? Ya pasti.
Ya pasti. Pasti ini karena ini kan Pasti. keyakinan beliau kan gitu. Pasti. Iya. Tapi kan saya kira Pak Aceh sudah punya standar lah. Itu standar itu yang tidak bisa diperdebatkan karena suatu agama itu given gitu loh. Bukan lagi pakai ayat nalar ada tapi given keyakinan ya. Itu nanti Mas, saya kira itu rame itu. Ya. Oke, poin berikutnya silakan. Ya. Ya, yang kedua, memang betul. Ini ada dua dimensi aspek pidana. Kalau aspek pidana kita melihat orang, Mas. Orang. Siapa? Yaitu Pak Panji. Kan itu. Dengan kejahatan apa? Ujaran kebencian dilakukan dengan menggunakan IT. Nah, ini yang jadi permasalahan kan gitu kan. Yang kedua adalah kait administrasi. Tadi Pak Aceh menyatakan ya kalau administrasi ya dibetulkan secara administrasi. Kalau memang bisa dibetulkan ya dicabut misalkan gitu. Karena ini suatu pendidikan. Ya keliru sih bisa kadang-kadang kan dalam suatu pendidikan itu ada evaluasi kurikulum dan sebagainya. Ya mungkin selama ini tidak ada evaluasi. Saya kira ini juga bagi peringatan bagi Kementerian Agama untuk melihat kok sampai seperti ini. Ini kan suatu pesantren yang besar. Kok tiba-tiba muncul ada suatu dugaan-dugaan seperti ini. Saya kira juga bagian dari kurang ketelitian kalau saya memberikan kementerian untuk melihat suatu ponpes seperti ini. Ini kan munculnya karena ujaran disampaikan secara pribadi Pak Panji. Oleh karena itu seperti ini Pak Panji dulu yang ditanyai klarifikasi dalam hal apa maksud ucapannya, dasarnya apa, dalilnya apa, itu yang diklarifikasi. Saya kira Mabes Polri pun juga nanti mendatangkan berbagai ahli untuk melihat lidik kan dari lidik ini kan kemas sidik, nah sidik, konsep sidik itu menentukan tersangkanya itu juga harus hati-hati sekali. Itu pasti. Baik, kita akan lanjutkan lagi usai jeda. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.